Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat, Bu. Sudah makan tadi di rumah? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sudah berdoa? Sudah, Bu. Nah, mana absen dulu? Adriana? Ada, Bu. Bernard? Ada, Bu. Citra Julianti? Ada, Bu. Hadir semua ya? Hadir. Memberikan topik materi kita yang baru hari ini. Ada tugas? Ada, Bu. Oke. Siapa yang sudah selesai? Banyak ya. Nanti kalau setelah les kita, silakan dikumpul dulu nanti bukunya. Tidak kita bahas lagi, kita langsung menilai. Oke. Sebelumnya kita telah belajar ada 2 bangun ruang sisi datar, kubus dan balok. Nah, Ibu harap materi kita sebelumnya tentang kubus dan balok itu bisa selalu tertanam di dalam hati dan di pikiran anak-anak semuanya. Jangan sampai materi-materi yang Ibu berikan kemarin dilupakannya, karena nanti di ujian akhir kita nanti pasti ada soal tentang kubus dan balok. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik baru yaitu tentang prisma. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi kita, maka ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu di sini nanti kita akan mengetahui apa itu prisma, bagaimana unsur-unsurnya, dan bagaimana ciri-ciri dari sebuah prisma. Kemudian yang kedua kita akan mencari luas permukaan dari prisma tersebut. Dan yang ketiga nanti kita akan mencari volumenya. Nah, setelah kita mencari volume luas permukaan, maka nanti kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan topik materi kita. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu harap tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai dengan anak-anak kami semua bisa fokus kepada Ibu pada hari ini. Jadi, jangan dulu pikirkan hal-hal lain, fokus dulu belajar hari ini. Semua buku dulu yang tidak berkaitan dengan matematika dulu disingkirkan ya, nanti dikerjakan jika ada tugas lain. Baik, Bu. Kenapa ini sebenarnya kenapa masih menulis? Apa itu? Tugas apa? Nanti dulu ya, nanti menulis sebelum waktunya menulis dulu. Nanti Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk mencatat. Oke? Sudah Zeno? Simpan dulu bukumu. Tugas apa itu? Matematika, Bu. Nanti Zeno ya. Tugas itu dikerjakan di rumah, bukan di sekolah. Oke, sudah Zeno? Sudah, Bu. Nah, kita belajar tentang prisma. Pernah kalian mendengar kata prisma? Pernah. Ingin tahu contoh dari prisma? Apa? Siapa yang bisa berdiri? Silahkan unjuk tangannya. Ayo apa? Bercetak rumah. Ah, betul. Contoh prisma itu atap rumah. Ada lagi? Pernah melihat tenda perkemahan? Banyak anak pramuka di sini kan? Nah, itu juga salah satu contoh prisma segitiga. Apakah ini termasuk prisma? Kenapa tidak? Ini termasuk prisma. Balok termasuk prisma. Oke. Ini namanya nanti prisma segi 4. Masuk ke pengertiannya. Ada yang tahu apa itu prisma? Malu-malu. Ayo silakan. Berani. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sisi sejajar yang sama bentuk dan ukuran. Nah, betul sekali. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai 2 sisi sejajar yang sama bentuk dan ukurannya, atau istilahnya itu kongruen. Pernah mendengar kata kongruen? Barusan betul sekali. Kongruen itu sama bentuk dan ukurannya. Jadi prisma itu nanti memiliki alas dan atap yang dimana sisi yang berhadapannya itu sama bentuk dan ukurannya, atau disebut dengan kongruen. Tetapi kalau di prisma ini ada beberapa bentuk dari sebuah prisma. Apa yang pertama? Prisma segitiga. Prisma segitiga tadi
ketahui itu termasuk prisma segi 3, prisma segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Itu kita bisa melihatnya dari alas dan atapnya. Alas dan atapnya. Lihat berapa titik yang ada pada alas dan atapnya. Seperti pada prisma segi 5, ada berapa titiknya dia? 5. Itu makanya dia dikatakan prisma segi 5. Nanti silakan ditulis bukumu nanti ya, A pengertian prisma, B model-modelnya. Model-modelnya tadi ini ya, kalau di halaman berapa itu? 19 tidak? Nah, yang ketiga yaitu unsur-unsur dari prisma. Nah, unsur-unsur dari prisma ini nanti yang dibuka ini secara umum ya. Bisa digunakan di prisma segi 3, segi 4 dan seterusnya. Oke, yang pertama yaitu banyak sisi. S sama dengan untuk mengetahui banyaknya sisi dari suatu prisma tersebut, maka ini rumusnya ya. S sama dengan N ditambah 2. Oke, sekarang coba kita buktikan ya. Misalnya kita melihat prisma segitiga. Ada berapa rusuk sisi alasnya prisma segitiga? 3. Ada? 3. 3 kan? Maka kita gunakan rumusnya. Misalnya ya, 3 ditambah 2 berapa? 5. Berarti sisinya ada 5. Nah, coba kita lihat ini. Berapa tadi rusuk di bagian alasnya ya? 3. Kemudian kita gunakan rumus ini. N ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka kita hitung ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Pas terbukti? Terbukti. Maka banyak sisi untuk prisma segitiga ada 5. N itu menandakan banyaknya rusuk di sisi alas. Hanya sisi alasnya. Jangan lihat sisi samping kiri kanan. Yang kamu lihat itu hanya sisi alasnya dan sisi atasnya. Namun cuma satu sisi ya. Kalau misalnya kamu lihat sisi alas, maka sisi alas saja. Jangan lihat yang hitung sisi atasnya. Karena sisi alas sama sisi atas dalam prisma itu kongruen dan rusuk. 2. Banyak rusuk. Nah, rumus yang kita gunakan untuk melihat banyaknya rusuk yaitu R sama dengan 3 kali N. Nah, untuk prisma segi 3 dulu ya, segitiganya fokusnya dulu ya. Berapa banyak rusuk sisi alasnya? Ada 3. Maka kita gunakan rumus. 3 dikali 3 berapa? 9. Maka kita hitung berapa rusuknya. Oke, satu. Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terbukti? Banyaknya titik sudut. Rumus yang digunakan untuk melihat banyaknya titik sudut adalah T sama dengan 2N. Titik sudut ini ya. Nah, untuk prisma segitiga. N-nya tadi ada 3. 2 dikali 3 ada berapa? 2 kali 3? 6. Kita hitung ya. Oke, lihat dulu ibu. Lihat dulu nanti terus dulu. Kita hitung ya. Satu titik sudut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terbukti? Terbukti. Maka banyaknya rusuk, banyaknya titik sudut pada prisma segitiga ada 6. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak, Bu. Sudah mengerti? Sekarang kita lanjut. Sekarang banyaknya diagonal sisi. Ya, sama dengan N dikali N dikurang 1. Nah, ini tadi semua unsur-unsur dari prisma. Luas permukaan prisma. Di sini ibu punya satu prisma. Satu prisma
kali tinggi. Sama dengan, nah, luas alasnya yang ada pada buku itu berbentuk segi tiga. Setengah alas kali setengah alas kali tinggi.